darah tinggi ini biasanya disebabkan karena satu, emosinya sering sekali naik, gampang sekali muncul. Walaupun itu marah meledak maupun marahnya diem aja itu insya Allah akan menjadikan darah tinggi. Pertanyaan saya Pak Sumarno termasuk orang yang emosional enggak? Iya. Iya, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Pengakuan ini mudah-mudahan bisa menjadikan Pak Sumarno memahami diri Pak Sumarno siapa. Pak Sumarno punya nasihat atau punya masukan untuk orang lain. Orang itu harus make itu harus ngikut, harus nurut. Kalau enggak jengkel juga di sini. Gitu. Iya, betul juga. Ya sudah. Kalau ini sudah benar Pak Solihin. Oh ini saya ngomongnya ke Pak Solihin. Pak Solihin, kembalikanlah sifat-sifat yang kurang baik itu pada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu saya yakin Pak Solihin sholat 5 waktunya insya Allah tertib. Kemudian kalau bisa saya mohon apalagi sudah usia seperti ini sholat malamnya tertib. Kan gitu ya. Apalagi kalau sudah pensiun. Udah pensiun belum? Belum ya? Belum, 6 tahun lagi. 6 tahun lagi ya. Belajar untuk kalau ada waktu senggang, sholat duha silahkan. Tapi semata-mata semua sholat itu dikerjakan karena Allah. Ya. Nah setelah habis sholat ini doa. Nah ini doanya yang penting juga. Doa. Ya Allah. Ini doanya intinya begini. Ya Allah jika penyakit diabetes atau gula dalam darah saya tinggi. Disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa saya. Jika dulu sampai saat ini saya kalau menyuruh. Nah ini jelas. Menyuruh istri, menyuruh anak, menyuruh pegawai itu harus kalau enggak dikerjakan saya marah. Saya mohon ampun kepadamu. Nah itu yang kita doakan pada Allah. Doa itu diulang lagi dengan tenang, diulang lagi sampai hati itu mengakui bahwa itu adalah suatu kesalahan. Terakhir doanya ya Allah aku mohon agar gula dalam darahku engkau berikan normal kembali. Amin cukup. Biarkanlah sunatullah yang ada dalam tubuh ini mengaturnya sendiri. Para malaikat yang menjaga organ-organ tubuh itu yang mengatur. Selama kita mau memohon ampun kepada Allah Ta'ala, insya Allah pada intinya permohonan ampun itu, gula dalam darah itu insya Allah normal lagi. Amin, paham ya Pak Solihin ya? Amin. Jadi nanti Pak Solihin doanya seperti itu, mohon ampun. Kemudian sehari-hari jangan diulang lagi. Jadi kalau menyuruh anak, menyuruh istri, menyuruh pegawai, kalau beliau belum mengerjakan, gak usah marah, senyum aja. Paham ya? Senyum. Nanti kalau belum dikerjain, diulang lagi, mohonnya diulang lagi. Dengan seperti itu, itulah namanya belajar sabar. Insya Allah gula dalam darah, insya Allah normal. Amin. Paham ya Pak Solihin? Mudah-mudahan manfaat ya Pak Solihin. Amin. Ya, amin. Alhamdulillah amin. Silakan ya Pak Asep Dadang Solihin duduk kembali. Alhamdulillah masih bersama dengan kami di Bengkel Hati, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita pagi ini bakti istri pada mertua. Dan sebelum nanti guru kita melanjutkan kembali, kita sapa dulu pemirsa yang sudah terhubung dengan kami. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Pak Sumarno di Sulawesi Selatan. Pak Parno di Sulawesi Selatan. Silakan Pak, langsung dengan Ustadz Danu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Dengan Pak Sumarno dari Sulawesi Selatan. Iya Pak Marno. Iya. Ini keluhan saya Pak. Yang pertama darah tinggi. Kemudian dulu saya sering ke orang pintar Pak, mohon untuk dibantu untuk melepaskannya. Sering ke orang pintar, kenapa Pak? Untuk dibantu untuk dilepaskannya Pak. Oh maksudnya Pak Sumarno meminta saya untuk melepas ilmu orang pintar gitu maksudnya? Iya. Wow. Saya dulu sering ke orang-orang pintar begitu Pak, Oh, untuk iya, iya. menghilang. Iya sudah Pak Sumarno, ada dua hal. Yang pertama ini yang berhubungan dengan darah tingginya. Pak Sumarno mohon nasihat saya dijalankan ya. Insya Allah itu nanti darah tinggi bisa kembali normal lagi ya. Mau ya? Ya.
Mau Pak, insya Allah. Yang pertama saya mau tanya, darah tinggi ini biasanya disebabkan karena satu, emosinya sering sekali naik, gampang sekali muncul. Walaupun itu marah meledak maupun marahnya diem aja itu insya Allah akan menjadikan darah tinggi. Pertanyaan saya, Pak Sumarno termasuk orang yang emosional enggak? Iya. Iya, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Pengakuan ini mudah-mudahan bisa menjadikan Pak Sumarno memahami diri Pak Sumarno siapa. Pak Sumarno, ini yang pertama, saya mohon nanti doanya disambung ya, disambung dengan yang dari orang pintar. Oke, Pak Sumarno saya akan bantu ikrar. Sebenarnya nanti yang melepas ilmu Pak Sumarno itu bukan saya, tapi atas izin Allah, atas apa yang dikerjakan Allah. Yang penting Pak Sumarno jangan kerjakan lagi ke orang pintar, jangan lagi ke dukun, jangan lagi ke orang-orang yang ngaku-ngaku kiai padahal ilmunya ilmu dukun sebenarnya. Paham ya? Paham Pak. Oke, Pak Sumarno saya ajak ikrar, Pak Sumarno bilang ikhlas lillahi ta'ala, nya itu aja ya. Pak Sumarno, jika di dalam tubuh Pak Sumarno banyak sekali ilmu-ilmu atau mantra-mantra ilmu dari orang pintar. Jika mantra-mantra dan ilmu-ilmu dari orang pintar tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran maupun sunnah Rasulullah, maukah Pak Sumarno mulai pagi hari ini seluruh kuasa ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Sumarno keluar dari tubuh Pak Sumarno semata-mata karena Allah Ta'ala, Pak Sumarno ikhlas? Ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, amin, amin ya robbal alamin. Iya Pak Sumarno, biarkan ilmunya rontok. Kemudian ada dua doa di sini. Yang pertama untuk darah tinggi, Pak Sumarno saya mohon sholatnya tertib. Karena sholat itu yang nanti akan ditanyakan sebagai amal soleh kita di akhirat kelak ya Pak Sumarno ya. Salah satunya itu. Jadi saya mohon jika Pak Sumarno habis sholat wajib maupun sholat sunnah, berdoa untuk darah tinggi sama ilmu dari orang pintar itu begini. Ya Allah, jika penyakit darah tinggi saya ini disebabkan karena emosional saya, baik yang saya keluarkan maupun saya simpan, saya mohon ampun kepadamu. Itu pertama. Yang kedua, ya Allah, jika saya pernah atau sering melakukan perbuatan-perbuatan musyrik, yaitu ke orang pintar, ke dukun, mencari ilmu-ilmu yang tidak ada tuntunan di dalam syariat Islam, aku mohon ampun atas kemusyrikan yang sering aku kerjakan. Dua doa itu dilakukan terus Pak Sumarno. Insya Allah mudah-mudahan kalau Pak Sumarno tenang, Pak Sumarno yakin bahwa semuanya itu adalah milik Allah dan Allah akan membantu. Dan darah tingginya insya Allah akan normal lagi dan seluruh ilmunya akan rontok. Dan mudah-mudahan Pak Sumarno bisa menjalankan khususnya ibadah benar-benar tulus dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah yang ada di Masjid Tanida yang mau nanya silakan. Ya, Ibu silakan. Silakan berdiri Ibu. Mic-nya bisa dikasih. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari, perkenalkan nama saya dulu Ibu Hajah Masjidah Mardika S. Dari kelompok pengajian Al-Madinah, Gunung Siping Cilacap, Jawa Tengah. Saya kira-kira 10 tahun yang lalu punya penyakit seperti benjolan di leher, bagian dalam Pak ya. Karena dua macam, luar sama dalam. Itu kalau di ilmu kedokteran itu seperti hipertiroid. Hipertiroid? Iya. Jadi dulu saya itu sempat badan saya kurus Pak, habis ya. Kalau bicara itu biji mata tuh saya tuh mau keluar. Kalau bicara biji mata mau keluar? Dua-duaan tuh kan udah parah kali. Oh. Tanpa saya sadari, tapi keluarga saya tuh bilang sama dokter itu gitu, terasa memang. Lalu saya sudah berobat ke mana? Pernah di Palembang. Pas saya pulang ke sana itu pernah, di Bandung juga pernah di ahli tiroidnya. Di Jakarta pun di Gatsbro itu tuh ya sampai berapa tahun, agak lama Pak. Kurus, sekarang mungkin saya udah lemah tidak kontrol. Alhamdulillah kayak mungkin agak segaran gitu Pak ya. Lalu akhir-akhir ini apa ya, agak
terjadi di dua apa ini antara dada ini agak nyeri gitu Pak. Apa Bu? itu? Nyeri Di mana Bu? di antara dada kiri, kanan kiri. Di antara dada kiri Iya. kanan berarti tengah dong Bu. Sini, sama sini. Oh itu Kiri, kanan dan kiri, kiri. kanan. Bau Kanan, kiri, maksudnya. Iya. Ini Bau apa ini? maksudnya. Dada apa ini?